Waktu itu saya udah mulai mulai goyah iman saya, Pak. Nanya-nanya ke orang-orang pandai, ke ustadz, ke kiai. Yang saya inginkan, saya ingin bertanya, siapa sih Allah itu sesungguhnya? Karena setiap ada pengajian, acara Maulid Nabi, ada acara Isra Mi'raj, itu kan para ustadz itu berkhutbah cuma menjelaskan aja di waktu di cerita Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Madinah, itu Isra-nya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Mi'rajnya. Habis Mi'raj itu katanya umat kata Muhammad, menurut cerita Ustadz itu, ini Islam ini dulu sholatnya 50 rakaat. Jadi entah menurut Muhammad lagi mana keberatan Muhammad itu. Jadi dia naiklah ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai buruk. Di desa ini mayoritas di sini rupanya Kristen, tapi asal semuanya adalah Islam. Asalnya semua Islam, ada sekitar 170 jiwa di sini. Bahkan sekarang lebih, dulu itu ada 170 jiwa, itu Kristen semua, Pak, Protestan, Pak. Oh, tadi Ayah saya itu seorang Muslim dan ibu saya seorang Muslim. Ayah saya dari Banyuwangi, sama ibu saya dari Banyuwangi. Nah, tapi ayah saya ini orang yang taat beragama. Boleh dikatakan beliau adalah takmir suatu musola atau masjid, di mana pasti saya dibesarkan dan dibimbing beliau yang mengajari saya tentang sholat, tentang niat sholat, dan tentang rukun-rukun dalam sholat. Sampai akhirnya berdirilah sholat itu sendiri. Saya paham dari orang tua saya. Ada acara Isra Mi'raj, itu bapak saya mengadakan perlombaan dengan studi banding musola-musola lain yang ada di sekitar itu pada waktu itu. Dan saya didaftarkan lomba itu, lomba sholat berjamaah. Kebetulan saya di situ disuruh menjadi imamnya, pemimpinnya. Yang sebenarnya itu saya lakukan, cuma saya memang harus berbakti kepada orang tua menurut segala perintahnya orang tua. Nasihatkan oleh bapak saya menurut agama ajaran Islam tentunya. Mulai itu, Pak, memang saya giat dalam nanya-nanya ke orang-orang pandai, ke ustadz, ke kiai. Yang saya inginkan, saya ingin bertanya, siapa sih Allah itu sesungguhnya? Karena setiap ada pengajian, acara Maulid Nabi, ada acara Isra Mi'raj, itu kan para ustadz itu berkhutbah cuma menjelaskan aja di waktu di cerita Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Madinah, itu Isra-nya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Mi'rajnya. Habis Mi'raj itu katanya kata Muhammad, menurut cerita Ustadz itu, ini Islam ini dulu sholatnya 50 rakaat.
Jadi entah menurut Muhammad lagi mana keberatan Muhammad itu. Jadi dia naiklah ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai buruk, dan walhasil dia turun menyuruh umatnya sampai mendapatkan wahyu itu 17 rakaat yang sekarang dikerjakan oleh umat Islam. 17 rakaat dan maghrib setelah subuh. Waktu itu saya udah mulai goyah iman saya, Pak, karena saya statusnya bukan guru ngaji, saya bukan orang yang dari pondok pesantren, bukan, saya bukan ustadz, bukan, saya cuma guru ngaji ikro yang membantu anak-anak mulai dari dini yang belum tahu huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran aja, Pak. Itu tugas saya. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali kami dapat terus menjumpai saudara untuk memberitakan kepada saudara kebenaran, untuk memberitakan kepada saudara tentang kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan terus bekerja untuk melakukan pekerjaan yang besar, di mana orang-orang yang dulunya menolak dia, orang-orang yang dicepoki dengan ajaran-ajaran untuk membenci akan kebenaran atau Yesus Kristus, satu persatu mereka mulai dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka kembali dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian kali ini sangat luar biasa, saudara-saudara, tidak tanggung-tanggung. Kali ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian yang luar biasa bagi saudara, di mana ketika mereka bertanya kepada para penceramah mereka tentang beberapa pertanyaan, justru mereka mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Mereka mendapat jawaban yang tidak sangat diharapkan oleh mereka. Mereka kaget mengapa para pemimpin mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Menyebabkan ini bukan hoax. Saudara dapat mendengar sebentar nama desanya, nama kecamatannya, kabupatennya, provinsinya di mana. Satu desa mereka beralih, mereka murtad kata orang, tetapi mereka mendapat pencerahan dari agama lama. Mereka masuk di dalam kekristenan. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, luar biasa. Tidak mungkin hal ini dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Hal ini benar-benar terjadi karena ini dikerjakan oleh Allah sendiri. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan dengarkan saksama kesaksian ini. Kami berharap saudara tidak akan dulu menanggapi secara negatif kesaksian ini. Dengarkan sampai selesai, terutama engkau yang bukan orang-orang Kristen, yang non-Kristen. Dengarkan sampai selesai. Barangkali engkau juga akan melihat, menerima, engkau akan mendapat makna yang sebenarnya. Pesan-pesan spiritual yang dapat engkau taruh dan menjadi pedoman dasar hidupmu. Untuk percayalah kepada Dia yang benar. Percaya kepada Allah yang benar. Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Itu yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kami tidak akan memberitakan hal-hal hoax kepada saudara, tapi kami memberitakan fakta, kebenaran. Karena itu bersiaplah untuk menerima kebenaran-kebenaran ini. Saudara, sebelum saudara akan menyaksikan sebuah kesaksian yang luar biasa, satu desa ini percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tinggalkan agama lama mereka. Kami terus mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat membantu pelayanan pembangunan gedung gereja dan pusat pelayanan penginjilan di kota kami.
Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuan dari nomor rekening yang tertera di atas ini. Atas setiap bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari dengan tidak berlambat waktu kita segera dengarkan kesaksian berikut ini. Terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Sebelumnya bagi rekan-rekan yang melihat dan saudara-saudara semua yang melihat, salam, saya ucapkan salam alaihim Yesus Hamasiyah. Saya lahir pada tahun 1976. Ayah saya itu seorang Muslim dan ibu saya seorang Muslim. Ayah saya dari Banyuwangi sama ibu saya dari Banyuwangi. Namun saya terlahir di kota Denpasar, cuma melahirkan aja. Tapi ayah saya ini orang yang taat beragama. Boleh dikatakan beliau adalah takmir suatu musola atau masjid, di mana pasti saya dibesarkan dan dibimbing beliau yang mengajari saya tentang sholat, tentang niat sholat, dan tentang rukun-rukun dalam sholat, sampai akhirnya berdirilah sholat itu sendiri. Saya paham dari orang tua saya. Dan pada tahun 1984, saya waktu itu kelas 2 SD, itu bapak orang tua saya pindah, saya otomatis ngikut pindah di Banyuwangi. Tepatnya di Banyuwangi itu ya di Kecamatan Gagah, nggak perlu saya sebutkan desanya. 2 SD pindah di SDN Bakungan, Kecamatan Gelagah. Adaptasi saya dengan rekan-rekan kawan-kawan sekolah. Waktu di Banyuwangi itu, bapak saya pun menjadi takmir musola juga di desa itu, takmir masjid Amalia. Sayangnya setelah 2 tahun lagi bapak saya ngajak pindah lagi di daerah Muncar, Banyuwangi. Saya beradaptasi lagi dengan rekan-rekan. Dan singkat cerita pada tahun 1986 saya tamat dari SD tersebut. Dan bapak saya telah membimbing dikala ada acara Isra Mi'raj, itu bapak saya mengadakan perlombaan dengan studi banding musola-musola lain yang ada di sekitar itu pada waktu itu. Dan saya didaftarkan lomba itu, lomba sholat berjamaah. Kebetulan saya di situ disuruh menjadi imamnya, pemimpinnya. Yang sebenarnya itu saya lakukan, cuma saya memang harus berbakti kepada orang tua menurut segala perintahnya orang tua. Nasihatkan oleh bapak saya menurut agama ajaran Islam tentunya. Dan di tahun 1991 atau 92 itu tamat SMP. Saya mulai masuk SMP, kebetulan saya lahir dari orang tua yang boleh dikatakan yang nggak punya apa-apa, rumah pun pada waktu itu numpang. Pindah dari Bali itu pindah ke Banyuwangi, pindah lagi itu memang numpang, nggak punya apa-apa. Itu pasti suruh melanjutkan SMP aja, berhenti aja kamu. Nah,
Bapak nggak dapat biaya, nggak ada biaya untuk menyekolahkan kami. Jadi saya berinisiatif memang gimana kalau saya tamat SD, saya harus masuk SMP dengan masuk daftar SMP Pak yang Fajar, ya Pak, suaranya kecil, Pak. Bisa agak besar dikit, Pak, suaranya. Supaya agak tegas gitu suaranya. agak dekat, Ini lemah. agak begini lah Pak. Mukanya, kameranya dituruni, Pak. Kameranya ya, oke, baik. Ini Baik, dengar baik. Pak? Ya, agak besar, Pak, suaranya ya. Iya Pak. Singkat cerita Pak, Silakan. keluar dari SMP itulah saya mulai itu Pak. Memang saya giat dalam nanya-nanya ke orang-orang pandai, ke ustadz, ke kiai. Yang saya inginkan, saya ingin bertanya, siapa sih Allah itu sesungguhnya? Karena setiap ada pengajian, acara Maulid Nabi, ada acara Isra Mi'raj, itu kan para ustadz itu berkhutbah cuma menjelaskan aja di waktu di cerita Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Madinah, itu Isra-nya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Mi'rajnya. Habis Mi'raj itu katanya kata Muhammad menurut cerita Ustadz itu, ini Islam ini dulu sholatnya 50 rakaat Pak. Jadi entah menurut Muhammad lagi mana keberatan Muhammad itu. Jadi dia naiklah ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai buruk, dan walhasil dia turun menyuruh umatnya sampai mendapatkan wahyu itu 17 rakaat yang sekarang dikerjakan oleh umat Islam, 17 rakaat dan maghrib setelah subuh. Waktu itu saya udah mulai goyah iman saya Pak, karena saya statusnya bukan guru ngaji, saya bukan orang yang dari pondok pesantren, bukan. Saya bukan ustadz, bukan. Saya cuma guru ngaji Iqra yang membantu anak-anak mulai dari dini yang belum tahu huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran aja Pak, itu tugas saya. Dan dari cerita mengenai Ustadz yang bercerita tentang Mi'raj ini tadi Pak, saya mulai goyah. Goyahnya begini Pak, di Al-Quran itu cuma ada memerintahkan sholat, ya kan. Namun yang saya nggak tahu, sampai sekarang pun nggak tahu, bahwa bahkan di Al-Quran pun nggak ada yang membuktikan bahwa Mi'raj itu, perjalanan Nabi Muhammad itu pada waktu malam hari itu diketahui oleh para saksi. Jadi nggak ada saksinya Pak. Perjalanan Nabi mengendarai kendaraan buruk itu yang ada di gambar-gambar itu kuda berkepala bidadari kah itu Pak, nggak ada saksinya. Jadi saya mulai goyahnya, kok ngapain sholat itu yang sedemikian rupa kok saya laksanakan, sedang menurut cerita Ustadz itu lewat Muhammad
dari kejadian Mi'raj tersebut kok nggak ada saksi yang melihatnya. Nggak ada saksi yang melihatnya, sama seperti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Falaq di Gua Hiro, itu pun nggak ada saksinya. Gimana ini Pak? Saya tanya ke bapak saya, kok Muhammad setiap mendapatkan wahyu itu, setiap kali berpergian malam hari itu kok mendapatkan wahyu, kok nggak ada saksi yang melihat, nggak ada saksi yang melihatnya. Berarti sholat yang saya kerjakan itu bukan perintah dari Allah. Saya sendiri bisa Pak, saya bilang gitu, maaf saya ngomong Pak, saya sendiri bisa pergi pada waktu malam hari, entah kemana, saya ke hutan, entah kemana, jadi pulang, itu saya bercerita, saya tadi mendapatkan wahyu dari Allah, saya kan bercerita dari Allah, langsung wahyunya disuruh sholat Anda, itu saya juga bisa bercerita itu. Saya tarik kesimpulan bahwa apa yang saya sholat, begitu tekun saya sholat 5 waktu dulu berpuasa dalam puasa Ramadan, dan mencari juga malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu adalah saya diwajibkan harus tamat Al-Quran, itu harus tamat dalam 1 hari, maksudnya mulai subuh, mulai habis sembahyang subuh sampai sebelum maghrib, itu harus tamat memang 1 Al-Quran itu yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat dan 30 juz. Itu memang harus hafal, harus tamat Pak. Saya bukan hafal Al-Quran, saya tidak hafal Al-Quran, tapi saya cuma pembaca Al-Quran. Kalau suruh ngapalkan Al-Quran ada sih sebagian surat-surat itu hafal. Mengenai bercerita Ustadz ini yang banyak saya dengar, dia bercerita tentang Al-Masih, tentang Isa yang katanya di salib itu bukan Isa melainkan diganti oleh seseorang yang diserupakan oleh Isa. Itu pun saya percaya aja kan. Saya dengarkan aja Ustadz itu yang diserupakan oleh Isa, lalu Isa naik ke atas, naik ke surga, diangkat oleh Allah, kata Ustadz itu, dan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Itu udah 3 kali ini saya menyaksikan bahwa di Al-Quran, waktu pengangkatan pertama, waktu Muhammad di Gua Hiro, nggak ada saksi yang melihatnya. Kedua, waktu Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha, tidak ada saksi yang melihatnya. Dan ketiga ini, kenaikan katanya yang diserupakan menyerupai Isa, dan Isa diangkat ke surga. Siapa saksinya? Itu pun nggak ada saksinya sama sekali. Al-Quran tidak, dalam Al-Quran memang tidak ada mengatakan bahwa Muhammad memang melihat dengan disaksikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang melihat bahwa Isa diserupakan, diganti dan naik ke atas. Itu nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya di situ. Makin saya semakin lama semakin ini gimana ini Pak, berarti Allah SWT itu bukan Allah yang benar ini Pak. Nah, kamu yakini aja, kamu kan saya didik mulai kecil sampai besar ini kan menurut Islam, itulah Allah SWT.
nggak ada yang mustahil bagi dia. Sekali dia menjadikan suatu apapun, jadilah, maka jadilah ia, yang terdapat di dalam surat Yasin. Surat Yasin ayat 82 kalau nggak salah itu Pak, yang berbunyi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Itu jawaban bapak saya. Bapak saya pun nggak mampu membantah atau menunjukkan yang di dalam Al-Quran itu yang ada saksi-saksinya tersebut. Dan lagi pula di dalam Al-Quran itu banyak, menurut saya itu banyak dirahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Terjemahannya atau artinya atau mananya. Suatu misal, Yasin, itu artinya apa? Nggak ada artinya di dalam Al-Quran itu, hanya Allah yang tahu itu artinya. Itu maksudnya apa? Saya pun bingung. Yang kedua, alif lam mim, itu nggak ada artinya. Kaf ha ya ain shad, itu juga nggak ada artinya. Banyak, pokoknya dalam 3 atau 4 huruf, 5 huruf itu nggak ada artinya. Kita cuma Allah aja yang mengetahui. Kenapa kok Allah itu mengenai firman kok bisa dirahasikan kayak gitu? Saya pun bingung. Walhasil tamat dari SMP saya masih kerja, tahun 92 itu saya masih kerja itu selerek namanya Pak, selerek di Muncar itu Pak, cari ikan Pak. Itu kalau di Muncar namanya selerek itu. Dan puji Tuhan, Tuhan mengiring saya untuk meninggalkan keluarga dari Banyuwangi pergi ke Pak Hernowo, ya. Suaranya agak besar dikit Pak, mengecil lagi suaranya Pak. Ya. Apa mic-nya agak didekatin ke mulut Pak, mic-nya? Oh iya Pak, gini Pak. Nah ini oke ya, suaranya agak besar Pak ya. Iya, walhasil gini Pak. Walhasil setelah tamat SMP saya kerja nyelerek tadi, ke Muncar itu kerjaan selerek, mencari ikan itu cara-cara kita orang Banyuwangi menangkap ikan. Dan di situ itu kebanyakan itu kan saudara kita dari sebelah itu karyawannya. Dan saya pun di situ pas waktu malam 1 Muharram itu masih di tengah laut, jam 12 malam, angin ribut datang Pak. Itu saya gimana ini, dihempaskan angin ini mati. Pada waktu kejadian itu memang di tengah itu gelombang kayak gitu, itu rupanya sekali paginya saya menepi itu memang saya waktu malam itu berpegangan tiang perahu itu Pak. Ada tiang kursi yang untuk juragan laut namanya. Kalau di Muncar itu terbuat dari kayu sebesar pinang gitulah. Ya Tuhan, selamatkan saya. Udah goyang-goyang gini perahu itu. Selamatkan kami ya Tuhan. Lainnya memang menyebut nama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma saya nggak menyebut itu Pak. Merasa aneh dalam diri saya. Ngapa saya menyebut ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan? Kok saya nggak menyebut seperti kawan-kawan yang di atas kapal itu sebanyak 30 orang. Ya Tuhan, selamatkan saya ya Tuhan. Puji Tuhan selamat Pak. Rupanya sampai di tepi Pak, kejadian itu pas waktu tsunami yang ada di
Lampon di Gerajakan, di Lampon Pak, namanya di Lampon. Kalau orang sana itu udah hancur Lampon itu. Kebetulan di dekat puskesmas itu di Lampon. Saya waktu itu nepi, pagi itu nepi, habis nepi nengok itu, rupanya waktu kejadian itu pas jam 12 malam, kata orang yang di tepi, itu ada wayang kulit. Itulah, itu mungkin itu nggak penting saya ceritakan. Dan 95 singkatnya, 95 baru saya merantau di Kalimantan, meninggalkan keluarga saya tahun 1995 dengan tujuan tetap saya ingin mencari siapa Allah yang benar. Jadi di situ saya merantau seorang diri, saya tinggalkan keluarga yang ada di Banyuwangi. Merantau itu malam dengan uang 120.000 waktu itu Pak. Saya berangkat dari Banyuwangi menuju Pontianak lewat Semarang dengan jasa PT Sauri Gading. Jadi dari tiket harga 80 dan menuju bis menuju Genteng Banyuwangi, dari Genteng Banyuwangi ke Semarang itu 20.000. Untuk minum untuk itu walhasil sisa 1.500 rupiah pada waktu itu, karena dari Banyuwangi menuju Pontianak itu harus nginap dulu 2 hari, berangkat sebelum 2 hari kapal pemberangkatan, waktu itu kapal Bukit Raya. Habis itu saya yakin bahwa Tuhan selalu mencukupkan. Itu masih saya sebut Tuhan, tapi saya belum tahu siapa tuh Allah itu sebenarnya. Saya menyebutnya Tuhan. Tuhan cukupkan perjalanan saya. Kawan-kawan saya menyebutkan waktu ada bahaya itu menyebutkan Allahu Akbar gitu. Tapi saya sambil pegangan di atas kayu pinang itu yang sebesar kayu pinang lah. Iya. Ya Tuhan, selamatkan saya, ya Tuhan, selamatkan saya. Saya juga heran. Habis itu saya mikir, loh, saya tadi nyebutnya Tuhan. Kata kawan saya, memang saya nyebutnya ya Tuhan. Kawannya, orang semua di sini menyebut Allahu Akbar, kau menyebut ya Tuhan, ya Tuhan. Saya bilang ya samalah saya bilang gitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu kan Tuhan juga, Tuhan yang Maha Esa. Itu sebutan aja kok ada permasalahan waktu itu, bahkan Pak, waktu itu. Tapi waktu sekarang ya pengertiannya otomatis lain. Allah SWT itu ya lain dengan Allah yang sebenarnya, dengan Yahweh yang saya dapatkan. Ya. Jadi saya, kejadian itu singkat cerita, saya datang Pontianak ke rumah seorang bapak, disilahkan masuk dan mengangkat saya sebagai anak rohani. Panggil saya, taruhlah saya ini bapak rohani kamu. Kebetulan saya masuk di desa ini, mayoritas di sini rupanya Kristen, tapi asal semuanya adalah Islam. Asalnya semua Islam, ada sekitar 170 jiwa di sini. Bahkan sekarang lebih, dulu itu ada 170 jiwa, itu Kristen semua Pak, Protestan Pak. Oh, Kristen. tadinya mereka Islam ya Pak? Ya, mereka Islam Pak. Jadi kalau untuk dikiranya saya bohong, itu dicek aja di desa Babar Kepayang, atau Bapak Yusuf mengecek aja lewat BPIB Panitah Anjungan, itu tanya warga Babar itu dulunya Muslim semua, sekarang Kristen semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Itu
biasanya kawan-kawan yang komentar itu bohong-bohong, itu makanya saya tunjukkan alamat lengkap saya ini. Kampung Babar, Desa Kepayan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah. Itu silahkan nanya. Jadi Bisa sejak kapan Pak Fajar ini mulai ragu dan mulai meninggalkan Allah SWT, Pak? Sejak kapan? Saya menemukan yang terakhir, saya kan dari sini kan masih Islam, Pak, di Oh, kampung Islam, dari Banyuwangi masih Islam, masih Islam, ke Pontianak masih Islam. masih Islam, masih Islam, Pak, ke Pontianak masih Islam, dan saya menemukan Tuhan adalah Allah yang Nah, benar. Bapak mulai yakin kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan itu mulai kapan Bapak mulai yakin? Mulai tahun baru-baru ini, Pak, saya udah punya anak dua, walaupun saya udah nikah dibaptis secara gerejawi, tapi saya belum menemukan siapa itu Tuhan. Tuhan. Dan mulai tahun ya 2004 itu kalau nggak salah, Pak, pokoknya 2004 itu waktu kejadian itu, saya nonton di TV, memang waktu kejadian bom bom Nah, bom Bali. bom Bali 1, Pak, di Legian Kuta itu, Pak. Iya, Imam Samudra. Hati saya hancur waktu itu, Pak. Itu tanah kelahiran saya, ngapa kok dihancurkan, apa salah mereka? Itu mengatasnamakan jihad. Mulai itu saya udah langsung, Pak, total saya berkesimpulan bahwa Islam ini memang nggak benar. Yang diajarkan ustadz-ustadz mereka secara jihad yang dilaksanakan, Pak. Mereka memang Islam itu, saya baca sekarang ini, Pak, apa yang Islam kerjakan, apa yang saya kerjakan dulu, toh nggak ada dalam Al-Quran. Apa yang saya kerjakan dulu nggak ada dalam Al-Quran. Yang saya sebutkan tadi, masalah saksi-saksi Muhammad yang mendapatkan wahyu di Wahiro atau di Mi'raj, di Sidratul Muntaha, atau agak besar, Pak, suaranya agak besar, Pak, mengecil lagi suaranya, Pak. kurang dekat, Pak, di Sidratul di Sidratul Muntaha itu, Pak, mulai itu. Jadi otomatis saya mulai percaya kepada Yesus. Itu masalah Pak Ustadz yang berjihad itu, Imam Samudra menghancurkan Bali, dan hati saya pun hancur di situ, tanah kelahiran saya itu. Mulai sekarang pun saya masih terngiang-ngiang tempatnya itu, di Kafe Melati Legian Kuta dan Bom Bali 2 di Jimbaran, itu saya tahu semua tempatnya. Mereka nggak ada salah jihad dengan tujuan kalau mati syahid, katanya, Pak. Walaupun ngebom itu dia berdalihkan jihad, itu kalau mati syahid. Mati syahid itu apa? Mati syahid itu, jihad itu orang yang berperan di jalan Allah. Padahal di sekitar Jimbaran atau di sekitar hotel Kafe Melati itu, yang mati itu bukan orang Hindu aja, bukan orang Bali aja, orang Islam pun ada yang jadi korban juga. Walaupun ngebom tetap masuk surga ya, Pak? Mati syahid Syahid itu ya? surga, Pak. Dapat bidadari lagi? Bidadari 72, Pak. Memang sesuai dari golongannya, Pak. Kata Pak Ustadz itu kan Islam itu kan dipecah menjadi 73 bagian, dan pada akhir nanti katanya tinggal satu. Jadi Islam itu mengerucut, Pak, nantinya itu, kata Pak Ustadz tadi. Entah betul entah enggak. Yang dibetulkan, kata Pak Ustadz itu, waktu dulu itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang disebut NU, Pak. Itu NU itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Maka sekarang kadrun-kadrun itu sedikit banyaknya, walaupun khutbahnya nggak menurut Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengaku-ngaku orang dari NU. Itu yang kedua. Bom Bali yang satu pertama, bom Bali 1 dan bom Bali 2, itu yang membuat saya meninggalkan Islam total. Dan yang kedua, memang saya mendapatkan kejadian waktu kerja di Ketapang Pontianak, kerja dompeng. Waktu itu saya diamanatkan untuk pegang sedot, dan sekitar jam 3 sore itu memang tugas saya itu untuk menyapu, membersihkan butir-butir emas itu dari itu Pasir. dari pasir, dari butir, memasukkan butir-butir emas. Kita nyapunya dengan air, memasukkan air yang bercampur dengan pasir dengan butiran emas itu dalam paralon, kita tarik gas, sedot, lalu dia ada kainnya di atas. Itu tugas saya. Tapi di pertengahan itu karena sebelumnya waktu saya sebelum berangkat itu Bapak rohani saya ini mengamanahkan, kalau ada apa-apa nanti sebut saja dalam nama Tuhan Yesus, pasti kau selamat. Nah, waktu itu kawan-kawan udah di atas semua, Pak, di atas pasir buntut itu, dan di situ satu lubang itu ada 12 set mesin. Artinya kalau 12 set itu kan 24 mesin, yang lubang itu dalamnya 12 meter, tingginya 12 meter, dalamnya, lebarnya itu sekitar 4 hektar lebih, malah 4 hektar lebih, Pak. Di tengah-tengah saya narik sedot itu, memang posisi saya waktu itu kayu besar di atas kepala saya ini, dan saya duduk di bawah kayu itu. Kawan-kawan udah di atas mengawasi tanah longsor itu. Suatu kode waktu saya narik sedot itu, tengah-tengahnya nyapu belum selesai, saya dilempar-lempar pasir dengan kawan-kawan yang di atas. Itu suatu tanda, suatu peringatan bahwa ada bahaya. Namanya dilempar pasir, udah sedot saya lepaskan, saya karena nggak melihat lagi, kena mata saya, kena muka saya ini penuh dengan pasir. Dan saya hanya menyebut apapun yang terjadi, karena nggak dengar itu waktu itu riuh suara mesin. Apapun yang terjadi, Tuhan selamatkan saya, karena saya nggak dapat melihat. Apapun itu yang terjadi, Tuhan selamatkan saya. Dan saya hanya minta padamu dalam namamu Kristus Yesus, saya memohon. Itu seketika itu bres, itu udah nggak nampak, Pak. Bres itu ada 1 hektar, Pak. Ada 1 hektar pasir yang di atas itu meluncur dari atas setinggi 12 meter itu menerjang saya. Saya diterjang dengan pasir itu. Kebetulan pasir itu entah gimana nerjang saya itu, saya nggak tahu lah pokoknya. Saya tahu-taunya duduk bersila di atas pasir tersebut. Udah sepi itu, kawan-kawan udah sepi, ramai ke lubang sebelah udah rata dengan pasir. Dan satu rombongan 12 orang memang terkubur dalam pasir itu. Dan puji Tuhan, rombongan saya selamat semua. Ya ada lecet-lecet sih sedikit, Pak, namanya. Saya kata kawan saya itu terbang 4 meter, dilemparkan pasir itu, terbang naik ke atas, melompati kayu yang di atas kepala saya tadi. Itu suatu hal yang ajaib. Tuhan bekerja menyelamatkan saya. Nah, langsung saya 3 hari kemudian pulang di Anjungan dari Ketapang Kalimantan Barat, bukan Ketapang Banyuwangi, Pak. Jadi saya pulang di Anjungan. Nah, waktu itulah saya Pak, langsung membuka Alkitab, lagi-lagi ketemu dengan Alkitab
Alkitabnya bapak rohani saya waktu bapak rohani saya pergi ke sawah. Pas saya buka langsung aja jebret gitu, ketemu di imamat kalau nggak salah imamat 11 pasal 3 sampai 7, kalau nggak salah pasal 7 ini yang diotak-atik para ustadz yang saya dengar-dengar belakangan ini. Mereka nggak mengambil dari atas. Di situ diterangkan bahwa yang melanggar duluan itu sebenarnya Islam, masalah makanan haram dan halal, kan? Hewan-hewan yang diharamkan. Itu toh mereka menyebutkan kita sampai sekarang pun umat babi lah, umat kolot, umat apa. Itu makin ucapan-ucapan seperti itu, ucapan muslim yang kayak begitu itu makin menguatkan iman saya kepada Yesus al-Masih. Sebenarnya gitu Pak. Dan sepulangnya saya di Anjungan, saya masuk gereja, ada pemilihan presbiter untuk sektor. Puji Tuhan saya dipercayakan oleh jemaat untuk menjadi pelayan liturgi, untuk menjadi pelayan liturgi di gereja GPIB Panampang Kepayang, Anjungan, Pontianak. Ya, singkat waktu itu saja Pak. Saya kembalikan kepada Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Biasa, Tuhan itu luar biasa bagi kita, amin. Kalau hari ini kita boleh melihat, mendengar, menyaksikan kesaksian tadi, sungguh Tuhan itu dahsyat, sungguh Tuhan itu luar biasa bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan ini kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Saudara juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar. Tinggalkan komentar saudara di kolom komentar untuk supaya channel ini terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.